Teman-teman, apakah sudah siap hadapi ISG minggu depan? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas ya, akan ada potensi nih tekanan dan bahkan volatilitas yang tinggi dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya dan bagaimana strategi kita? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya, bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official. Nah teman-teman, pendaftaran bulan Juni ini telah dibuka. Bagi yang kepingin daftar bisa langsung hubungi admin kami di Telegram @edgeinvestadmin. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest. Di situ kita akan mempelajari lebih lanjut tentang strategi di pasar dan mempelajari tentang pasar lebih dalam lagi. Oke, coba kita lihat ya teman-teman, market is in danger. Inflasi AS bulan Mei di tahun 2020 itu mencapai 8,6% dan ini tertinggi dalam waktu 41 tahun. Coba kita lihat kenapa ini menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan pasar dan memberikan shock terhadap pasar. Karena pada bulan Juni kemarin laporannya, pada saat laporan inflasi keluar, itu harapan atau forecast-nya para analis itu di 8,3 inflasinya. Nah ternyata pada saat laporan keluar, actual-nya itu 8,6 dan ini lebih tinggi dari forecast. Nah kenapa ini semakin parah ya teman-teman? Karena satu hal ini. Pada bulan Mei, itu bulan 5, sebenarnya The Fed sudah menaikin suku bunga dari yang 0,5 menjadi 1%. Nah jadi harapannya di pasar itu melihat inflasi itu minimal tertahan atau bahkan kalau lebih baik lagi bisa menurun karena mereka sudah menaikin suku bunga. Nah tetapi malahan inflasi naik dari ekspektasi. Jadi ini membuat apa teman-teman? The Fed harus lebih agresif lagi. Kenapa? Kalau mereka tidak agresif dan tidak segera menaikin suku bunga lebih besar atau lebih cepat, maka nanti inflasi akan semakin tidak terkontrol dan itu tidak diinginkan oleh The Fed. Sehingga apa teman-teman? Nanti kita nggak tahu nih bulan Juni The Fed akan seperti apa. Dan kalau teman-teman tahu, kapan ada FOMC meeting selanjutnya, yaitu Juni tanggal 14 dan 15. Yes, dan itu beberapa hari lagi. Jadi teman-teman, baru saja keluar laporan inflasi dan nanti akan ada FOMC meeting lagi di tanggal 14 dan tanggal 15. Jika The Fed memberikan informasi yang cukup memberikan ketakutan di pasar ya, contohnya akan segera naikin suku bunga atau lebih agresif, itu akan memberikan dampak negatif untuk pasar saham secara global. Nah itu yang teman-teman perlu stay tune dan watch out dari FOMC meeting selanjutnya. Nah lebih lagi nih teman-teman, kita bisa lihat ya, itu US 10-year Treasury telah terjadi spike sampai 3,1%. Ya ini sangat mengerikan sekali karena kita bisa melihat bentar lagi mereka akan all time high dari 10-year mereka. Ya teman-teman bisa lihat di tahun 2018-2019 mereka sempat 3,2%-an ya. Dan sekarang hampir mendekati yield tersebut. Nah yang lebih parah lagi, US 2 years-nya ini ya, ini yang short term, sudah mencapai all time high dari 10-year atau 10 tahun terakhir sudah mencapai 3,0%. Bayangkan saja ini akan memberikan beberapa investor yang besar dananya tergiurkan untuk pindah dananya ke US 2 year. Kenapa? Karena yieldnya besar sekali, 3% dan ini aman dibanding saham yang sekarang pergerakannya sangat volatile. Artinya apa teman-teman? Ada kemungkinan nanti dana-dana yang besar ini bisa saja cabut dari pasar saham dan parkir di treasury bonds. Dan itu yang memberikan tekanan jual di pasar saham. Dan teman-teman kita coba lihat pada tanggal mereka rilis CPI itu apa yang terjadi di saham Amerika. Nasdaq langsung longsor 3,5%. Nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Dan kita bisa lihat S&P 500 juga langsung longsor hampir 3%. Dan ini ingat teman-teman, ini indeks ya bukan saham. Dan bahkan dalam satu hari bisa koreksi sedalam ini. Berarti kan pasar cukup fear ya melihat laporan inflasi kemarin. Nah sekarang bagaimana dengan IHSG teman-teman? Kita bisa lihat IHSG juga mengalami koreksi ya 1,34%, di mana pada saat ini
Indonesia tuh belum tahu nih hasil CPI seperti apa. Jadi pada saat ditutup IHSG baru laporan inflasi keluar. Nah artinya apa? Di Senin nanti besok ini ada potensi market akan merespon inflasi atau data inflasi tersebut. Ada kemungkinan bisa saja terjadi panic selling. Nah kalau kita lihat dari asing ini di Jumat kemarin terjadi sell out ya sekitar 196 billion. Memang tidak terlalu besar, nah tetapi kita tidak tahu nih nanti di hari Senin apakah asing akan lanjut sell off dengan masif atau justru mereka masuk ke dalam IHSG. Itu PR teman-teman semua dan PR saya untuk memperhatikan pergerakan asing untuk beberapa hari ke depan. Nah, jadi bagaimana nih? Apa strategi kita untuk menghadapi situasi seperti ini? Jadi teman-teman kita bisa lihat ya akan ada FOMC meeting dalam beberapa hari lagi. Inflasi sudah jelas-jelas makin parah padahal The Fed sudah naikin suku bunga ya dari 0,5 menjadi 1%. Itu kan di atas 0,25% ya, cukup agresif. Tetapi tidak menghentikan inflasi, bahkan inflasi di atas ekspektasi para expert. Dan perlombaan HOTS Championship juga sebentar lagi selesai. Jadi teman-teman jangan harap lagi saham-saham gorengan bisa gampang naik lagi karena lomba sudah selesai. Jadi kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan? Jika teman-teman adalah seorang trader, sebaiknya amankan profit dulu, khususnya untuk swing trader ya. Lebih baik take your profit atau amankan dulu dan kita bisa lihat 1 minggu ke depan situasi seperti apa. Karena teman-teman bisa lihat kan ada beberapa massive news dalam waktu beberapa hari lagi. Nah, tetapi kalau teman-teman adalah long term investor, jadi teman-teman sisihkan cash teman-teman ini. Nanti kalau misalkan market sudah mulai panik dan terjadi sell off yang besar, teman-teman bisa tambah posisi di saham-saham long term teman-teman. Karena teman adalah seorang investor yang orientasinya beberapa tahun ke depan. Nah, jadi teman-teman kita pelajari kalender dulu ya. Minggu depan adalah minggu terakhir untuk HOTS Championship dan kita juga bisa lihat bahwa di tanggal 15 itu akan ada FOMC meeting kan. Jadi bayangkan kalau misalkan nanti The Fed memberikan another bad news ya, contohnya mereka akan segera menaikkan suku bunga atau lebih agresif lagi, itu bagaimana cara pasar merespon tersebut? Kemungkinan semakin panik kan, karena data inflasi aja bisa membuat indeks turun 2% lebih bahkan 3%, apalagi kalau nanti The Fed benar-benar hikes interest rates mereka dan itu akan mengguncang pasar. Nah, jadi lebih baik teman-teman kita tunggu big economic news ini, lihat seperti apa keputusan The Fed. Nanti baru teman-teman yang sebagai swing trader ambil posisi mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi setelah big news selesai, market sudah mulai reda, perlombaan juga sudah selesai, berarti kan market akan lebih tenang. Nah, di situ teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk swing trading. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya dan subscribe channel ini supaya teman-teman terus bisa terupdate dengan strategi di dalam pasar IHSG. Oke, kita lanjut ya di honorable mention. Jadi teman-teman, kita hari ini akan melihat ya sebuah saham yang kalau menurut saya memang saham ini tidak akan langsung naik karena saham ini bisa considerably blue chip ya atau agak besar market cap-nya. Dan teman-teman kita bisa melihat bahwa kinerja perusahaan ini terus bertumbuh dan kalau kita perhatikan ekonomi yang semakin aktif, ada potensi omset perusahaan ini akan terus bertumbuh untuk 1-2 tahun ke depan. Dan menurut saya PBV yang masih di bawah 1 membuat perusahaan ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Perusahaan itu apa? Yaitu INKP. Yes, mungkin beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyebutkan saham ini, tapi saya perlu mengingatkan lagi bahwa teman-teman boleh perhatikan saham yang satu ini. 1 tahun terakhir ternyata INKP is not going anywhere ya, masih sideways saja, aman-aman saja. Kalau kita lihat dari chart 0,3%, berarti sepanjang tahun INKP itu ya harganya sideways. Nah sekarang kita lihat dari sisi net foreign, ini yang menarik. Ini adalah weekly chart ya teman-teman. Kalau kita perhatikan ternyata 4 minggu terakhir ya, berarti sekitar 1 bulan terakhir asing asik belanja saham INKP ya, bahkan sempat cukup masif nih di bulan Mei 30 ya. Sekarang kita pelajari dulu dari sisi performance-nya dulu dong, apakah menarik saham yang satu ini. Kalau kita lihat kuartal pertama tahun 2022 ini sangat menarik ya, kita bandingin dengan tahun 2020 mereka paling tinggi, di tahun 2021 juga bahkan paling tinggi. Ini adalah revenue, omset mereka, berarti INKP ini omsetnya bertumbuh dalam 3 tahun terakhir. Nah sekarang bagaimana dengan net income mereka? Ternyata net income mereka juga bertumbuh dari tahun 2021. Walaupun kalau kita bandingin dengan COVID, mereka agak kalah ya, cuma masih ada pertumbuhan dan ini menarik. Yang paling penting adalah di kuartal kedua. Kenapa? Karena di tahun COVID, kuartal kedua mereka langsung amblas sangat dalam, bahkan minus ya. Nah kalau di tahun 2022 mereka bisa membukukan positif, ada potensi INKP ini sahamnya akan bisa lanjut naik. Kenapa? Karena dibantu juga
juga dengan dana asing yang sudah mengakumulasi saham yang satu ini. Jadi teman-teman, sebentar lagi ya, 1-2 bulan lagi mungkin laporan keuangannya akan keluar, jadi teman-teman bisa perhatikan INKP. Nah, sekarang coba kita lihat dari bandarmologi yang paling penting. Saya tarik ya di tanggal 2 bulan 5. Kenapa? Karena kan kita lihat 1 bulan yang lalu itu asing asik belanja. Coba kita lihat broker summary-nya seperti apa. Ternyata kalau kita lihat dari broker summary-nya, ini ditampung sama broker BK, AKDX, CSKZ, RXLG. Yang paling menarik adalah BK dan AK, teman-teman. Kita bisa tahu BK ini kan ibaratnya yang paling sultan kalau dari sisi asing, dan mereka sudah menampung saham ini cukup banyak. Berarti kalau kita lihat ada akumulasi yang sedang berlangsung di saham yang satu ini. Jadi teman-teman, untuk 1-2 bulan ke depan sambil menunggu laporan keuangan kuartal kedua, teman-teman bisa lihat saja apakah asing lanjut mengakumulasi atau nanti di pertengahan mereka mulai exit. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi teman-teman ingat, saham ini bukan langsung teman-teman beli 2-3 minggu naik ya. Saya tidak tahu kapan saham ini naik, tetapi teman-teman bisa terus secara berkala menganalisa karena saham ini bisa memberikan potensial profit yang cukup besar. Nah teman-teman, coba kita lihat 5 tahun terakhir ya. INKP di tahun 2021 sempat spike sampai 13.000, hampir 14.000 ya. Luar biasa sekali kan. Nah berarti kalau nanti laporan keuangan di tahun 2022 mengalahkan tahun 2021 ya, dengan adanya asing juga di dalam saham INKP ini, berarti ada kemungkinan saham ini bisa saja mengejar saham tahun 2021 atau bahkan lebih tinggi kalau memang net profit mereka lebih besar daripada tahun 2021. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai ketinggalan dengan performance mereka dari sisi revenue dan juga net profit mereka ya. Ditambah lagi PBV perusahaan ini masih di bawah 1, berarti teman-teman yang investor pun bisa memperhatikan saham ini karena saham ini masih sangat murah. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa ya tulis di kolom komentar di bawah, sebutkan 3 saham yang teman-teman paling ingin direview. Nanti saya akan baca. Bagi emiten saham yang paling banyak disebutkan oleh para penonton, saya akan berpotensi untuk mereview saham tersebut di video saya selanjutnya. Oke, video hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Ada 2 video bagi para pemula yang wajib teman-teman nonton karena ini akan sangat bermanfaat. Yang pertama adalah mempelajari tentang red issue dan yang kedua mempelajari tentang analisa bandarmologi. Saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.